Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Konseling Lintas Budaya di bawah dosen pengampu Miss Nilma Zola MPD di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami terkait mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neza Destria sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Tentu saja saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Halo, perkenalkan nama aku Erin Swanda. Hai, aku Nesa Chania. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami. Di sini kami merancang sebuah proyek berbentuk podcast yang mana podcast ini kami terbitkan atau kami riliskan dalam sebuah platform online yaitu Spotify. Nah, mengapa kami mengambil platform Spotify sebagai tempat kami untuk menerbitkan atau meriliskan podcast ini? Hal ini dikarenakan kami melihat para generasi muda ini hidup dekat dengan teknologi, akan tetapi mereka kurang mengetahui terkait kajian budaya, terkhusus budaya daerah seperti budaya Dharmasraya yang kami angkat dalam topik kami pada kesempatan kali ini. Nah, dengan menggunakan platform online seperti Spotify ini, diharapkan para generasi muda ini dapat untuk mendengarkan terkait kajian-kajian budaya, terutama tentang budaya daerah dan bagaimana budaya-budaya itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terkhusus dalam konseling. Nah, di sini kami dari kelompok 9 berasal dari daerah Kabupaten Dharmasraya mengangkat sebuah podcast yang kami beri nama podcastnya adalah Podcast Anak Dharmasraya. Di sini Dharmasraya ini merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya dulunya adalah suku Minangkabau. Akan tetapi setelah terjadi transmigrasi pada tahun 1970-an dari Wonogiri, Jawa Tengah ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya, mengakibatkan sekarang ini Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai suku bangsa atau suku budaya seperti Jawa, Minang, dan budaya-budaya yang lainnya yang hidup rukun di Dharmasraya, entah itu melalui pernikahan ataupun perdagangan. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan Dharmasraya menjadi multikultural atau sebagai contoh daerah yang multikultural, sehingga sangat relevan dikaitkan dengan materi kita terkait konseling lintas budaya. Nah, terkait pemaparan lebih lanjut tentang isi proyek podcast kami akan disampaikan oleh Erin. Kepada Erin, disilahkan. Baik, terima kasih Neza. Di sini podcast kami mempunyai 3 suara. Pengisi suara yang pertama yaitu aku, Erin Swanda, dan ada rekan saya, Neza Destria, dan teman saya satu lagi, ada Nesa Chania. Di sini kita mempunyai 3 kebudayaan. Yang pertama itu aku sebagai kebudayaan Jawa dan Sunda, dan Neza Jawa Minang, sedangkan Nesa Minang aja. Oke. Dalam podcast kami menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat dalam masyarakat Dharmasraya itu mempunyai berbagai perbedaan. Dari yang pertama itu budaya Minang yang cenderung to the point atau terbuka, sedangkan kebudayaan Jawa itu lebih halus dan mengutamakan keharmonisan. Perbedaan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti cara komunikasi, cara menyelesaikan masalah. Namun, masyarakat Dharmasraya itu mampu menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada di Dharmasraya. Melalui podcast ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan sebagai penghalang, tetapi menjadi kekayaan bagi kebudayaan di Dharmasraya. Terima kasih. Oke, terima kasih Erin. Jadi itulah isi tugas dari proyek yang kami sampaikan podcastnya. Selanjutnya lebih lanjut terkait kaitannya dengan konseling lintas budaya yang akan disampaikan oleh Nesa. Kepada Nesa, disilahkan. Baik, jika dikaitkan dengan konseling lintas budaya, kondisi masyarakat Dharmasraya itu menunjukkan pentingnya bahwa konselor itu harus memahami latar budaya klien. Seorang konselor perlu menyadari bahwa kemungkinan kalau orang yang berbudaya Minang itu akan cenderung lebih terbuka mengungkapkan masalahnya. Sedangkan klien dengan budaya Jawa itu
itu akan lebih tertutup dan memerlukan usaha lebih untuk mendekatkan diri agar konselingnya bisa berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, konselor harus memiliki kesadaran budaya, pengetahuan tentang budaya klien, dan kemampuan menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan klien yang dengan budaya apa yang dibawa oleh klien. Misalnya orang yang berbudaya Minang itu boleh to the point saja. Kalau misalnya orang yang berbudaya Jawa, konselor harus memiliki kemampuan yang lebih halus dalam berkomunikasi. Melalui proyek podcast yang kami angkat kemarin, itu kami berharap dapat menunjukkan bahwa Dharmasraya merupakan contoh nyata dalam konseling lintas budaya. Dan penerapan konseling lintas budaya dalam budaya Dharmasraya itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Nesa. Jadi itulah kaitan dari proyek yang kami buat ini dengan mata kuliah kita, yaitu konseling lintas budaya. Nah, melalui pemahaman, melalui podcast yang kami sampaikan atau podcast yang kami rancang dan kami buat ini, kami mengenalkan budaya dari daerah kami, yaitu Dharmasraya, dan juga kami memberikan pengetahuan atau pemahaman bahwasanya dalam konseling lintas budaya itu di mana konselor harus memiliki kemampuan yang baik dalam mendengarkan klien atau memahami kliennya, serta konselor ini mampu untuk berempati kepada kliennya, karena setiap klien yang datang itu pasti akan membawa budayanya masing-masing dan konselor juga akan membawa budayanya masing-masing, akan tetapi mampu untuk menyadari bias yang ada dalam proses konseling tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan dari podcast yang kami buat ini. Selamat mendengarkan. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak hanya menjadi titik di peta, tetapi juga ruang perjumpaan. Ruang di mana langkah-langkah yang datang dari berbagai arah tidak saling bertabrakan, melainkan saling menemukan rumah. Dharmasraya, sebuah tanah perlintasan, sebuah kabupaten yang berdiri tenang di jalur lintas Sumatera, tapi diam-diam menyimpan kisah tentang budaya yang bercampur, bertumbuh, dan belajar saling memahami. Selamat datang di podcast Anak Dharmasraya, tanah perlintasan di mana budaya-budaya saling menemukan rumah. Sebuah percakapan tentang identitas, tentang perbedaan yang saling merawat, dan tentang bagaimana konseling lintas budaya memandang keberagaman sebagai ruang belajar. Halo semuanya, aku Neza, lahir dan besar di Dharmasraya. Aku sendiri darahnya campuran antara Jawa dan Minang. Jadi, di keluargaku itu kadang makan rendang sambil nontonin wayang. Semuanya menyatu tanpa perlu dipertanyakan. Hai, aku Erin. Sama kayak Neza, orang tuaku juga transmigran dari Wonogiri. Tapi keluargaku campuran Jawa Sunda. Jadi kebayangkan rumahku itu rasanya kayak pertemuan dua budaya halus. Terus tinggal di tanah Minang yang penuh warna. Dan aku Nesa, aku asli Minangkabau. Sejak kecil, aku tumbuh bersama teman-teman dari budaya Jawa, Sunda, dan lainnya. Jadinya, budaya itu bukan soal batas, tapi soal kebersamaan. Dharmasraya itu unik. Secara geografis, dia di jalur lintas Sumatera. Jadi, udah dari dulu banyak orang singgah, lewat, dan tinggal. Betul banget nih Herin. Dan masuknya transmigran dari Jawa pada tahun 70-an itu ngubah banyak hal. Ibuku, yang merupakan orang asli Jawa yang berasal dari Wonogiri itu selalu cerita terkait hal-hal seru atau keseruan perjalanan mereka dari Wonogiri menuju Pulau Sumatera. Terus nemuin tanah baru, tetangga baru, dan adat yang baru di Sumatera Barat. Dan yang aku lihat, kita tuh jadi daerah yang, kayak mozaik. Satu warna gak pernah berdiri sendiri, selalu berdampingan. Kalau ngomongin Jawa dan Minang, dua-duanya punya karakter yang kuat ya. Jawa itu halus, Minang itu tegas. Dan tegas itu kadang disalahpahami ya. Orang Minang ngomong jujur apa adanya, tapi buat yang Jawa mungkin kedengarannya agak keras. Nah, ada cerita lucu nih di keluargaku. Jadi ayah aku itu kan asli orang Minang, sedangkan ibu aku itu asli orang Jawa. Jadi kalau lagi diskusi itu ayah tuh tipe yang langsung ke intinya gitu.
Sementara kalau ibu itu pakai bahasa halus dulu. Dua cara yang beda, tapi di rumahku itu menyatu. Wah, menarik banget ya Za. Kita hidup di ruang di mana budaya gak berdiri tegak sendiri, tapi saling melunak dan saling belajar. Kalau dari kacamata konseling lintas budaya, Damasraya ini semacam laboratorium sosial. Betul banget nih Nes, karena konselor itu di sini nggak bisa cuma pakai satu kacamata budaya aja. Kan kliennya bisa dari budaya Jawa, Minang, campuran, atau dari budaya lain. Misalnya soal komunikasi, klien yang bicara tegas belum tentu marah, yang bicara halus belum tentu setuju kan? Jadi konselor perlu peka dong. Belum lagi nilai keluarga. Orang Minang yang matrilineal beda banget dengan Jawa yang patrilineal. Kalau konselor nggak ngerti ini, bisa salah nangkap masalah keluarga. Makanya, konseling lintas budaya itu sebenarnya bukan cuma teknik, tapi juga keberanian untuk mengerti bahwa setiap orang itu punya rumah budaya yang membentuk mereka. Hidup di Dharmasraya bikin aku sadar, perbedaan itu bukan tembok, dia lebih kayak jembatan. Bener banget nih Erin. Dan jembatan itu baru kokoh kalau kita mau saling menghargai dan saling mendengar. Dan aku bersyukur tumbuh dan berkembang di Dharmasraya. Dalam keluarga perpaduan dua budaya besar, yaitu budaya Jawa dan Minang. Dari situ aku jadi ngerti bahwa identitas itu bukan soal memilih satu sisi, tapi tentang merangkul semuanya. Oke, akhirnya kita sampai nih di ujung percakapan. Dan kalau ada satu hal yang Dharmasraya ajarkan, itu adalah perbedaan tidak membuat kita jauh, justru mendekatkan. Di tanah ini, budaya datang bukan untuk bersaing, tapi untuk saling menemukan tempat untuk tumbuh. Dan mungkin di dunia yang sering ribut soal siapa yang paling benar, Dharmasraya mengingatkan kita bahwa harmoni itu nyata. Oke, perbincangan yang sangat menarik banget ya tadi itu terkait budaya Dharmasraya dan juga terkait konseling lintas budaya tadi ya. Nah, biasanya kan kalau penutupan itu orang-orang banyak yang meminta satu kata nih ya. Tapi sekarang aku maunya beda. Aku mau minta satu kalimat tentang Dharmasraya dari Erin dan Nisa. Nah, Erin dulu deh pertama. Oke, kalau dari aku Niza, Dharmasraya itu kayak intro lagu sempurna. Aduh, apa tuh? Indah, karena di dalamnya itu ada aku dan dia. Aduh, Erin bisa aja. Jadi Dharmasraya itu kayak intro lagu sempurna ya, Rin. Oke, sekarang Nesa nih. Kalau dari Nesa apa nih? Aduh, aku bingung banget nih kalau disuruh kasih kata-kata. Soalnya kalau di Padang selalu ditanyain harga sawit. Padahal di Dharmasraya nggak melulu tentang sawit ya. Wah, betul banget nih. Anak Dharmasraya gimana? Relate nggak nih kalau denger perkataan Nesa tadi? Jadi Dharmasraya itu nggak melulu tentang sawit ya pemirsa. Nah, buat teman-teman yang belum pernah datang ke Dharmasraya, yuk sama-sama kita ke Dharmasraya. Datang, lihat, dan saksikan sendiri gimana banyaknya warna itu hidup berdampingan tanpa saling menghapus. Di Dharmasraya, selain kita dapat berwisata alam, kita juga dapat belajar budaya seperti budaya Jawa, Minang, dan banyak budaya lainnya. Dharmasraya bukan hanya tempat di peta. Ia adalah ruang belajar tentang menjadi manusia. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.